satu rangkaian. Di dunia yang lain Anda punya namanya sinyal akustik, ya, audio atau ucapan, ya, baik analog maupun digital. Ya, tentunya karena Anda sistem waktu diskrit, ya Anda akan concern di bentuk yang digital. Ya, contoh sinyal audio yang digital, ya MP3, ya, Anda menyimpan lagu kesayangan Anda dalam format MP3, ya, itu adalah sinyal digital dari audio yang Anda punyai, misalkan. Sinyal video, ya, Anda punya MP4, ya, jadi kalau MPEG atau MP4 itu Anda punya sinyal video. Sinyal biologi, ya, Anda punya sidik jari, Anda punya gen DNA, Anda punya gestur, ya, body language, ya, jadi gerak-gerik tubuh, ya, itu juga bisa jadikan sinyal, ya, sehingga sekarang ada pengolahan sinyal yang mendetek berdasarkan gestur, ya, berdasarkan gerak-gerik tubuh. Oke, nah sinyal yang tidak diinginkan kita sebut dengan draw, ya, noise. Jadi noise itu juga sebenarnya sinyal tapi dia unwanted, ya, jadi tidak diinginkan. Ini contoh, ya, ada sinyal dalam kawasan waktu, ya, bentuknya misal seperti ini. Ya. Nah, fundamental measuring Anda dapatkan namanya sinyal sinusoidal, ya. Kalau itu sinusoidal murni, ya. Contohnya ini, ya, gambar ini adalah gambar sinus, ya. Gambar sinus beda pasanya 0. Di sin omega T. Ya, karena ini masih continue, ini sin omega T. Ya, nanti kalau dia diskrit, ya, jadi cuplikan dari sin omega T ini. Ya, omeganya 2πf, ya. Nah, F-nya itu apa? Seperti, ya, ini seperti periode itu diukur dari puncak ke puncak, ya, atau lembah ke lembah di sebelah sana, ya. Satu gelombang penuh adalah dimulai dari satu siklus, ya, ini naik, turun, lembah sampai di sini. Ini namanya satu gelombang penuh. Ya, sehingga kalau Anda diminta untuk menggambar satu gelombang penuh, ya hanya ini saja, ya, satu siklus. Ya. Oke, tinggi, ya, dari sumbu X, ya, ke puncak dari sinyal disebut dengan amplitude. Ya, jadi sinyal sinusoidal itu, ya, disifati dengan amplitude, ya, tingginya A sin omega T, ya, A itu amplitudenya, ya, kemudian periodenya, ya, ini T besarnya, ya, T besarnya periodenya, ya, F-nya itu menjadi sepertinya 2πf T. Ya. Oke, saya kembali dulu ke QR code, ya, bagi yang belum present. Silakan.
Oke, waktu untuk presentasi sudah habis ya. Untuk Dava nanti saya present manual ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Dava. Oke, kita lanjut ke materi tadi. Ya, kalau itu adalah tegangan sinyal tadi, jika gambar ini ya, jika gambar ini mewakili sinyal tegangan, ya, sinyal tegangan ya, definisi dari tegangan adalah ya gaya yang menggerakkan ya arus listrik ya melawan resistansi. Waveform ya, bentuk gelombang ya, waveform bentuk gelombang. Ya. Bentuk dari sinyal ya. Contoh di slide sebelumnya ini adalah sinus ya, gelombang sinus. Yang mana gelombang sinus itu memiliki amplitude dan frekuensi. Oke. Amplitude adalah maximum value of signal ya, measured from its average state. Ya, average state itu tadi ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, rata-ratanya ini ya, average state-nya ya, jadi ke bawah dan ke atas sama. Ini sama caranya. Frekuensi atau pitch and the number of cycle produced in a second ya, jadi berapa siklus per detik ya, berapa gelombang penuh dalam satu detiknya ya. Tentunya tadi seperti besar ya, seper periode. Jadi kalau periodenya 1 detik, berarti dalam 1 detik itu 1 gelombang penuh, itu berarti dia 1 hertz ya. Tapi kalau periodenya itu setengah detik, itu kan berarti dalam 1 detik itu ada 2 ya, ada 2 gelombang. Kalau periodenya setengah detik ya, maka F itu sama dengan seperti ya, setengah sama dengan 2 hertz ya. Dan seterusnya ya. Nah, yang akan kita pelajari yang ini ya, yang XN ya, nih. Bentuk diskrit dari sinyal analog kalau hasil dari pencuplikan. Tapi ada juga bahwa sinyal digital ini, sinyal diskrit ini asalnya juga dari sensor yang sudah didesain secara diskrit. Bukan hasil pencuplikan, itu bisa juga. Oke. Analog sinyal Anda sudah mendapatkan di sistem waktu kontinu. Ya, nah sinyal itu bisa dinyatakan dalam bentuk digital ya. Sinyal digital itu adalah diwakili dengan bit ya, bit binary digit ya. Angka biner ya 0 atau 1. Jadi misalkan ada data digital 101010 terus diwakili oleh sinyal pulsa ini. Nah, sinyal ini yang bawah ini adalah sinyal ya, yang membawa informasi digital. Ya, kalau sinyalnya analog ya, ini sinyalnya analog karena ada nilainya di semua waktu. Ya, tapi yang dibawa ya carry ya, yang dibawa ini informasi digital. Jadi kalau dia high dia 1 ya ada, kalau dia low itu 0. Nah, discrete time signal adalah ya sebuah sinyal waktu diskrit hasil dari pencuplikan. Jadi pencuplikan itu dalam bahasa Inggrisnya sampling. Ya. Ya, sampling is the acquisition of the value of a continuous time signal at a discrete point in time. Ya, jadi kalau ini tadi ya discrete point in time yang ini ya. Jadi cuplikan ke 0, cuplikan ke 1, cuplikan ke-2, cuplikan ke-3 dan seterusnya ya. Tapi kalau di sini n-nya 0-nya yang ini ya berarti ini min 1, min 2 dan seterusnya. Ya. Ini 0, 1, 2, 3 ya, ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, discrete point ini harus integer ya, harus bilangan bulat. Ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Discrete point-nya tadi ya, titik-titik 0, 1, 2 dan seterusnya itu discrete point-nya. Ya.
XT, sinyal waktu continuous, ya, di sampling, hasilnya adalah XN, ya, sinyal waktu discrete, ya, sehingga XN itu sama dengan XNTS, ya, di mana TS ini adalah ya, waktu di antara cuplikan. Jadi T-nya diganti dengan NTS. Ya. N itu kan tadi integer. N itu hanya bilangan bulat ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau min 1, min 2 dan 3 dan seterusnya. N ini ya. Kalau dikalikan dengan TS ya, waktu cuplik ini TS adalah waktu di antara cuplikan. Ya, itu akan Anda mendapatkan datanya ya, X and TS. Nah, untuk sinyal yang tertentu ya mesti Anda ingat ya. Yang pertama adalah sinyal dalam bentuk discrete time eksponensial ya, atau sinyal waktu discrete dalam bentuk eksponensial dan sinusoidal. Tadi saya sudah menerangkan yang sinusoidal sin omega t ya, itu kalau dalam continuous time signal. Nah, dalam discrete time signal ya, itu ditulis A sin 2πf0n cos theta. Ya, jadi n di sini, t-nya diganti dengan n. Ya, 2πf ya itu omega ya, 2πf dengan omega. Sementara kalau eksponensial ya A pangkat n. Ya. Sekali lagi n itu discrete time tadi ya, 0, 1, 2 ya, harus integer ya, harus bilangan bulat. A itu amplitude ya, theta ini fase shifting ya dalam radian, pergeseran fase. Anda masih ingat ya, sin omega t plus 90 itu sama dengan cos omega t. Jadi sin dan cos itu berbeda fase 90 derajat. Jadi Anda punya sin digeser 90 derajat, itu ketemunya cos. Demikian juga sebaliknya. Anda punya cos digeser 90 derajat, Anda ketemu sin. Ya. Okay. Nah, kalau dalam sama ya, yang disebut dengan period itu yang puncak ke puncak ya. Jadi yang nilai tertinggi sampai ke nilai tertinggi itu satu periode. Ya. Nah, kalau bentuknya sinusoidal yang murni seperti ini ya kelihatan di sini ya, satu periode. Ya. Supaya satu gelombang penuh, ya, ini satu gelombang penuh. Kalau ini dari atas ke bawah sampai atas lagi, ini satu gelombang penuh, ya. Baru ini satu periode, ya. Yang ini satu gelombang penuh, satu periode. Ya. Oke. Selain sinusoidal dan eksponensial, ada juga sinyal namanya undak satuan, unit step function. Ya. Ini 0 terus 1 ya. Bahasa matematikanya ini ya, UN. Nah, huruf U itu sudah digunakan ya untuk ini. Anda ingat kalau di pembahasan sistem waktu discrete menggunakan huruf U itu adalah unit step function. UN sama dengan 1 untuk N lebih besar sama dengan 0, 0 untuk N kurang dari 0. Jadi untuk N positif ya, itu bernilai 1, N negatif itu bernilai 0. Ya, ini UN. Oke. Discrete time unit ramp function. Ramp, lereng, ya, itu Anda ingat-ingat dia akan menaik ya. Ya. Ramp N sama dengan N untuk N besar sama dengan 0, 0 untuk N kurang dari 0. Jadi mulai dari 0 ini nilainya 0 terus ya, negatif ya sebelum yang N-nya negatif ini 0 terus. Nah, begitu positif itu mulai sama dengan N. Jadi kalau N-nya 1 ya nilainya 1, N-nya 2, ya tingginya 2, nilainya 3, N-nya 3, tingginya 3 dan seterusnya. Ya, ini membentuk ramp, ya, lereng. Nah, unit ramp ini bisa juga Anda definisikan menggunakan U, menggunakan undak satuan tadi, ya, bahwa
pram n itu sama dengan sigma, m sama dengan min infinite sampai n, ini Anda sampai n, min 1. min 1. Nah, silakan nanti Anda bisa buktikan ya bahwa definisi ini benar. Bentuk sinyal ketiga, jadi tadi saya ingatkan lagi, sinusoidal dan kompleks itu jadi satu bahasan, kemudian undak satuan dan unit impuls ya satuan. Kenapa eksponensial dan sinusoidal itu satu pembahasan? Karena ya dua sinyal itu saling ya. Jadi sinyal eksponensial itu bisa dinyatakan dalam sinusoidal, kebalikannya sinusoidal bisa dalam bentuk eksponensial karena di situ ada identitas Euler ya. Nanti Anda apa itu identitas Euler ya, Anda cari ya, yang menghubungkan antara eksponensial pangkat ya dengan sin dan cos ya, atau sinusoidal. Oke, nah untuk yang unit impulse function atau unit impulse sequence ya, runtun impuls satuan, lambangnya itu do. Ada juga yang buku yang melambangkannya dengan D, ya hanya D saja, bukan do. Kalau di impuls yang waktu kontinu malah do ya, do T, ya ini do N. Ya, tapi ada buku yang menulis dengan D ya, delta N. Ya, definisinya ya do N sama dengan 1 untuk N sama dengan 0, 0 untuk N yang lain. Jadi gambarnya ini, ya, do N itu bernilai 1 hanya untuk N sama dengan 0. Yang lain bernilai 0. Ini do N. Sifatnya ya bahwa do N itu sama dengan do AN. Ya, do N sama dengan do AN karena penskalaan itu tidak berpengaruh ya terhadap nilai dari ini. Jadi Anda masih ingat kalau di dalam variabel bebas ini ada faktor pengali ya, maka ya sinyal itu terskalakan ya. Tapi khusus untuk do itu A dikalikan berapapun ya, for any non-zero, jadi untuk A sembarang bukan 0 ya, atau for non-zero dan finite integer A, jadi A-nya bilangan bulat ya. Yang finite misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini sama. Oke. Unit impuls tadi menjadi penting ya, menjadi penting di dunia waktu diskrit ya. Berbeda dengan unit impulsnya waktu kontinu ya. Kalau waktu kontinu kan Anda ingin membuat unit impuls agak repot karena yang harus Anda definisikan sama dengan 1 itu integralnya ya. Jadi integral do T itu sama dengan 1. Kalau yang di waktu diskrit itu kan langsung ya do N sama dengan 1 ya, untuk N sama dengan 0, 0 untuk yang lain. Ya. Oke, sifat yang berikutnya dia memiliki sampling property ya, dan juga dia tidak memiliki scaling property tadi ya, bahwa do N sama dengan do AN. Oke. Sinyal bisa dioperasikan ya. Sometimes a given mathematical function may completely describe a signal. Jadi seringkali ya operasi matematika plus minus kali bagi itu juga bisa digunakan ya untuk menggambarkan atau menceritakan sinyal. Different operations are required for different purposes of arbitrary signal. The operation of the signal can be time shifting ya. Untuk operasi sinyalnya itu bisa pergeseran waktu, time scaling ya, penskalaan waktu, atau time inversion or time folding ya. Kembalikan waktu ya, atau penekukan waktu. Yang time shifting ya, pergeseran. Anda perhatikan di sini saya punya GN ya, ini ada sinyal GN ya. Kalau
time shifting, saya geser terhadap waktu, itu bisa geser kiri, bisa geser kanan. Tapi ininya ajek ya, jadi GN-nya ajek. Nah, misal di sini GN plus 3, ya, plus 3. Anda lihat di sini, dia 3 satuan ke kiri. Ya, 3 satuan ke kiri, plus. Ini ininya, proses untuk mendapatkan GN plus 3 ini. Jadi digeser ke kiri ya kalau plus, kalau min geser ke kanan. Yaitu kalau untuk yang GN ya, untuk N positif ya. Jadi ini namanya time shifting. Ya. Sementara kalau yang scaling ya, artinya diskalakan tadi, kalau saya punya GN seperti ini, kemudian Anda harus membuat G2N, ya. Anda lihat saya punya A, B, C, D, E di situ ya. A, B, C, D, E nilai-nilainya, maka yang diskalakan 2N itu hanya A, C, E. Jadi yang B, D-nya hilang. Itu namanya downsampling. Ya, jadi Anda hanya mengambil yang nilai A, C, E ya. B, D-nya hilang. Ya, ini namanya downsampling. Jadi dihilangkan satu persatu ya, berjarak. Jadi hanya diambil karena ini 2N ya, 2N, jadi di sini Anda lihat 2N ya. Ini kalau N-nya 0, 1, 2, 3, 4 ya 2N-nya berarti kan 0, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4 ya, 3 kali 2, 6, 4 kali, dia hanya nanti akan diambil hanya yang 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ini kalau 2N ya, kalau 3N, 4N ya Anda tinggal lihat ya, apa faktornya ini tadi. Itu operation sinyal, time scaling dan time shifting. Ya, berikutnya adalah penggolongan sinyal. Ya, sinyal bisa digolongkan dalam beberapa kelas, ya, dalam beberapa golongan. Ya. Yang pertama adalah bahwa sinyal itu deterministik atau non-deterministik. Ya. Yang kedua, sinyal itu bisa periodik atau aperiodik. Ya. Yang ketiga, sinyal itu bisa odd ya, atau even, jadi ganjil atau genap. Ya. Ganjil atau genap. Ya. Kalau even itu genap, odd itu ganjil. Sinyal bisa dalam bentuk sinyal energi atau sinar daya power. Jadi ini penggolongan sinyal. Nah, sinyal disebut deterministik kalau ya perilaku dari sinyal ini dapat diperkirakan ya, terhadap waktu. Artinya untuk waktu sekian nilainya segini, ya, untuk waktu sekian nilainya segini, itu bisa dihitung. Itu namanya deterministik sinyal. Ya karena dia sudah deterministik, maka dia tidak memiliki ketidakpastian. There is no uncertainty, there is certain. Ya, jadi pasti nilainya. Artinya untuk nilai sinyal pada waktu keberapa pun bisa dihitung. Ya karena the signal can be expressed mathematically. Ya kalau dia itu deterministik, berarti sinyal itu dapat dinyatakan dalam bentuk matematika. Misal di sini XT sama dengan sin 3T, ini gambarnya. Nah, ada kalanya sinyal itu tidak punya ya padanan fungsi matematikanya. Ya, maka kita golongkan sinyal itu dalam bentuk non-deterministik ya, atau sinyal acak ya, random. Artinya bahwa perilaku dari sinyal itu acak ya, random, not predictable ya, jadi tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa diprediksi. Karena di situ ada uncertainty, ya, ada ketidakpastian. Jadi ada peluang, ya, ada muncul Anda melakukan analisis statistik. Ya. The signal cannot be expressed mathematically, ya. Jadi tidak bisa dinyatakan secara matematis menggunakan formula, menggunakan rumus yang ada. Ya, contoh noise thermal yang dihasilkan oleh suatu perangkat itu wujudnya adalah random ya, atau sinyal non deterministik ya, atau sinyal acak ya.
misal coba lihat Anda di sini ya. Jadi munculnya nilai itu sembarang ya, acak, nggak bisa diprediksi. Kalau tadi yang sinus itu kan Anda tahu sinus itu amplitudo dan F-nya ya ini tinggal ya 2PF-nya kan ya. Oke. Sinyal juga bisa periodik atau non periodik ya. Jadi kalau DXN ya ada periodenya ya N0. Ini N ya. XN sama dengan XN plus N besar ya. Ini kalau sinyalnya periodik ya. Kalau ini tidak terpenuhi berarti sinyalnya tidak periodik. Oke. Jumlahan dari sinyal dua sinyal yang periodik ya, ini kalau dalam kawasan waktu yang kontinu Anda bisa lihat di situ ya. Itu saya skip, kita langsung masuk ke fungsi genap atau fungsi ganjil ya, yang diskrit ya. Jadi ini diskrit N ya, GN jadi dia disebut dengan fungsi genap kalau GN sama dengan G min N. Anda lihat di sini kanan kiri dilihat dari titik apa, saya nyebut kanan kiri itu dari sumbu tegak ya. Sebelah kirinya sumbu tegak dengan sebelah kanannya sumbu tegak itu nilainya sama. Ya, itu disebut dengan fungsi genap. Sedangkan kalau fungsi ganjil itu Gn sama dengan min G min N. Nah, Anda lihat di sini. Jadi sebelah kiri ya, dari sumbu tegak ya itu berkebalikan ya, minnya sebelah kanan. Ini disebut dengan fungsi ganjil ya. Jadi kalau ini genap, Anda lihat genap itu kanan kiri sama ya. Kalau kanan kiri berkebalikan tanda artinya positif negatifnya berkebalikan tapi nilainya sama ya, itu berarti dia fungsi ganjil ya. Ada ini minus ya. Oke. Nanti di dalam operasinya Anda bisa juga ya, selain tadi time shifting, time scaling ya, Anda bisa juga melakukan operasi matematika dasar ya. Misalkan di sini adalah perkalian antara dua sinyal ini ya. Anda punya G1, ada G2, kalau melalui satu pengali ya hasil operasinya adalah G1 kali G2 ya, kalau ini operasinya kali. Oke. Ya tinggal mengalikan saja ya, tuple to tuple ya, kalau apple to apple, jadi yang indeks waktunya bersesuaian dikalikan. Misalkan di sini G10 kali G20 nilainya berapa, Anda hasilkan di sini. G11 dengan G21 ya sebelahnya. Dan seterusnya ya sampai semuanya sudah terkalikan. Itu namanya perkalian elemen by elemen. Oke. Nah, dengan penggolongan ganjil genap tadi ya, fungsi ganjil fungsi genap di sini ada. Kalau G1 ini Anda lihat bentuknya, oh dia fungsi genap. Yang G2 Anda lihat bentuknya, oh dia fungsi ganjil. Nah, maka hasilnya Anda lihat, oh ya fungsi ganjil. Ya, jadi kalau yang sebelumnya genap, fungsi genap kali fungsi genap ya hasilnya tetap fungsi genap. Ya. Sementara kalau fungsi genap kali fungsi ganjil ya hasilnya fungsi ganjil. Oke. Ini masih sama. Kemudian terakhir yang kaitannya dengan penggolongan tadi adalah sinyal itu bisa sinyal energi atau sinyal daya ya. Jadi a discrete time signal with finite energy and zero power is called energy signal ya. Jadi yang disebut dengan sinyal energi ya, energi adalah sinyal waktu diskrit yang memiliki energi yang finite, artinya energinya itu ada nilainya hingga
dan powernya 0 ya, zero power. P-nya sama dengan 0 tapi energinya ada. Nah, sinyal energi itu dilambangkan dengan ini ya. Jadi EX sama dengan sigma XN-nya itu eksis ya, atau ada nilainya. Ini berarti dia sinyal energi. Sementara kalau sinyal power itu adalah saat nilai powernya itu ada, ya. Nilai powernya ada, ya. X-nya itu ada nilainya, ya. Cuma untuk menghitung power Anda pakai rumus ini, ya. Ada limit n menderita hingga ya 1/2n sigma xn kuadrat kan. Ya. N-nya dari min n sampai n-1. Oke. Nah, kalau sinyalnya periodik, ini Anda pakai yang ini hanya dalam satu periode saja. Anda menjumlahkannya dalam satu periode. Oke. Nah, untuk sistem ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi tadi kaitan dengan sinyal, ya, sistem itu adalah sesuatu yang mengolah sinyal menjadi keluaran yang diinginkan. Jadi output dari sistem itu harus sesuatu yang desirable, ya, harus sesuatu yang diinginkan, ya. Bukan hanya sekedar keluaran ya, ada keluarannya itu pasti sistem, enggak, ya. Tapi harus ya betul-betul keluaran yang dirancang, jadi sesuai dengan hasil rancangannya itu apa, ya itulah apa yang harus Anda hitung ya. Tentunya tadi karena sistem itu berkaitan dengan sinyal, jadi kalau sinyalnya analog ya berarti ya sistemnya analog, sinyalnya digital, sistem juga digital. Demikian juga dengan bentuk sinyalnya ya. Kalau bentuk sinyalnya sinyal biomedis ya Anda membuat sistem ya untuk mengolah sinyal biomedis. Bentuk sinyal yang Anda akan olah itu suara atau audio tadi MP3 ya, berarti Anda harus punya sistem ya untuk mengolah MP3 tadi. Jadi disesuaikan ya. Ini yang waktu continue. Nah, kalau yang waktu discrete nanti Anda akan ketemu namanya different equation. Jadi ini ya. YN sama dengan 1,01 YN-1 plus XN ini contoh. Ya, contoh itu ada YN-1. Ya, nah inilah different equation ya. Kalau yang dalam waktu continue itu kan Anda pakai ini ya. Differential equations. Ini differential equation kalau dalam waktu continue. Nah, karena kita nanti hanya waktu discrete ya, Anda akan mengenalnya adalah different equation, ya, persamaan selisih. Ya, YN-1, XN-1, XN-2, XN-3 atau apapun ya, dan seterusnya. Oke. Ini enggak ya, order or system itu enggak ya. Sistem itu bisa dihubungkan secara paralel atau secara serial atau secara feedback ya, jadi mirip dengan rangkaian ya, bisa paralel, bisa serial atau bisa feedback. Feedback itu ada umpan balik ya. Nah, sistem secara umum ini ya, bahwa Anda punya kotak ini disebut dengan sistem yang mengolah X menjadi keluaran Y. Jadi Y keluaran itu adalah ya respon sistem terhadap masukan X. Respon sistem atau tanggapan sistem. Oke. Nah, ini ya silakan nanti ya Anda discuss ya bahwa sistem itu bisa tergolong kausal, anti kausal, linear, non linear, time varian, time invariant, stable, unstable, static, dinamik, atau invertible, uninverse system. Ya. Nah, untuk golongan-golongan sistem ini ya tidak akan saya jelaskan di sini. Silahkan Anda baca sendiri slide saya. Ya. Akan saya jadikan sebagai bahan untuk kuliah minggu depan.
ya. Jadi nanti Anda akan saya tanya, ya, misalkan di sini sistem yang time varian itu maksudnya apa? Contohnya apa? Ya. Time invariant, sistem yang time invariant, ya, maksudnya apa? Contohnya apa? Nah, untuk itu saya minta Anda discuss, ya, dengan teman Anda discuss dengan berdasarkan literasi yang ada, ya silakan Anda cari bahannya dulu, atau dari cukup dengan PPT yang saya kasihkan juga ada penjelasannya di halaman-halaman setelah ini, ya. Anda bisa cari PPT di kelas-kelas sebelumnya, tapi karena Anda sebagian besar mengulang mata kuliah ini, ya tentunya Anda sudah punya PPT ini. Cuma entah di mana Anda nyimpennya, ya. Nah, ini yang silakan Anda cari sendiri. Oke. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Jadi hari ini adalah belajar tentang sinyal dalam waktu diskrit tadi, ya. Ada yang ingat-ingat independen variabelnya n, ya. Nah, jadi kalau Anda kaitkan dengan pelajaran waktu kontinu, ya. Di waktu kontinu Anda mengenal T, ya. Misalkan XT, YT tadi, ya. Jadi di sistem waktu diskrit Anda mengenal XN, ya, YN, ya. Nanti ada HN. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan ke sistem. Nah, sistem itu golongannya tadi, ya, ada kausal, anti kausal, apa tuh? Nah, silakan nanti Anda baca dulu. Sistem itu linear atau non linear. Nah, apa lagi itu? Ya. Sistem itu time varying, ya, atau time invariant. Jadi berubah waktu atau tak ubah waktu. Dalam bahasa Indonesianya itu, ya. Varian itu berarti berubah, invarian berarti tak ubah. Tak ubah itu artinya tidak berubah, ya. Tak ubah, ya, untuk mengindonesiakan awalan in, ya. Jadi itu yang silakan kalau ada pertanyaan. Mas Alvin Ashar Fernando. Hadir, Pak. Oke. Kemarin saya menjelaskan tentang lengan robot yang main pingpong, ya. Di slide pertemuan pertama Anda lihat. Halo? Mas Alvin? Iya, Pak. Halo. Halo? Slide pertemuan pertama Anda sudah membacanya? Untuk membaca ulang belum, Pak? Kalau melihat penjelasan saya kemarin? Lupa, Pak, sepertinya, Pak. Untuk yang Minggu. bagian slide bermain pingpong itu, Pak. Hmm. Tapi saya ingatnya di bagian Ya. yang kamera motor GP, Pak. Kamera motor GP, oke. Iya. Kamera motor GP itu dia mengolah sinyal wujudnya apa menjadi apa? Coba ceritakan, Mas Alvin. Jadi kalau tidak salah tuh nanti outputnya berubah sinyal digital, Pak. Untuk nanti di mana itu bisa untuk monitoring dari bagian tim motor GP-nya, Pak. Jadi bisa monitoring posisi pemotor untuk monitoring dari sisi tim motor GP-nya, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, terima kasih Mas Alvin, bagus, ya. Sama-sama, Pak. Ya, yang masih ingat lengan pingpong siapa? Robot lengan yang main pingpong siapa? Ada enggak? Udah nggak ada. Ya silakan, ya. Nanti Anda
Anda buka-buka lagi, Anda cermati lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kedua siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Alfi. Terima kasih. Nanti yang Dava ya, yang Dava saya klik dulu. Bentar. Seratus 112.